Halo, Assalamualaikum Lulare. Perkenalkan, nama saya Hairil Halim. Saya berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini saya sedang berada di kampus University of Melbourne, Australia, untuk melanjutkan studi S2 saya. Sebelum berangkat ke Australia, saya sempat berbincang-bincang dengan kanal YouTube Cerita Anak Mandar, berbagi cerita seperti apa proses mendapatkan beasiswa untuk studi di luar negeri. Untuk cerita selanjutnya, jangan lupa tonton di kanal YouTube Cerita Anak Mandar. Terima kasih Lulare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tris Warman di Cerita Anak Mandar. Luare, hari ini kita mau grebek rumahnya Hairil Halim, jurnalis kantor berita Prancis, asal Mandar tentunya Luare. Karena kita datang pagi-pagi, kira-kira sudah bangun belum Hairil? Mari kita grebek. Assalamualaikum, Hairil. Waalaikumsalam. Weh, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Lama kita bertemu. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Ayo masuk. Yuk. Wah, luar biasa ini, Ril. Ini apa ini, Ril? Ini semacam penghargaan waktu itu. Ya. Ada forum membahas soal Uighur. Uighur. Waktu itu saya masih di Amnesty dan momennya adalah munculan laporan soal Uighur. Waktu itu di Amnesty kita sebagai juru bicara waktu itu ya. Bertindak Apa? sebagai juru bicara juga, tapi tugas utamanya itu komunikasi dan media. Kalau ini apa ini? Nah, ini saya beli waktu ada pelatihan di Inggris. Saya main-main ke Oxford. Oke. Jadi saya beli sekalian untuk oleh kenang-kenangan. Kenal lah Oxford, Pak. Bukti bahwa pernah ke Oxford. Begitu ya, walaupun cuma injak begitu ya. Oke. Nah, kalau ini di sini nih apa ini, Ril? Nah, ini koleksi buku-buku. Saya lumayan lah, sering baca. Dan salah satu buku yang favorit yang saya suka adalah Identity. Nah, itu buku terkait apa itu, Ril? Jadi ini bukunya ahli politik Amerika yang terkenal, namanya Francis Fukuyama. Oke. Jadi dia membuat satu buku khusus mengenai politik identitas di dunia, termasuk di Indonesia juga ada di sini. Jadi bagaimana fenomena politik identitas di dunia ini mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Ini buku yang bagus juga untuk. Berarti ini bagian dari ini juga ya, kerja-kerjanya Hairil waktu di Amnesty kemarin ya. Ini terkait hak asasi manusia. Baca buku kapan saja ini Hairil biasanya? Biasanya kalau weekend. Weekend. Baca buku. Weekend. Kalau hari kerja juga, karena kita banyak WFH. Jadi kalau ada waktu kosong sambil baca buku di rumah. Kalau saya sementara suka sekali baca buku. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sama kita nih. Di mana nih bagusnya ngobrolnya nih? Ayo di atas saja. Oke. Di bagian balkon di belakang. Ayo kita naik ke atas. Oke. Nah, di sini enak sekali ngobrol-ngobrol ini, Ril ya. Lumayan ada suasana alam. Suasana alam ya, bambu, suara pohon bambu ya. Nanti ini sebentar lagi nih lumayan kencang nanti ininya. Anginnya. Sudah berapa lama sih, Ril? Ada 2 tahun 2 bulan. Tapi sebelum kita masuk dulu, ada yang diminta tolongin bikin kopi nih. Ini ada kopi. Sekira ada minta tolong atau masih bikin sendiri. Masih bikin sendiri. Waduh, ternyata sudah punya rumah, sudah masih tahu bikin kopi sendiri. Ya, masih bikin kopi sendiri nih. Nah, Luare, kenapa kita ketemu Hairil lagi hari ini? Karena Hairil ini tidak lama lagi akan meninggalkan Indonesia beserta kenang-kenangannya ke Australia ya, Hairil ya. Selamanya. Itu tidak selamanya. Cuma 2 tahun. 2 tahun. Ini dalam rangka apa nih, Ril? 2 tahun sana.
mau berangkat ke Australia untuk lanjut S2. Oh begitu. Lanjut S2 di Melbourne University. Melbourne University. Berarti di Melbourne-nya ya? Di kota Melbourne. Jadi rencananya akan ambil jurusan apa di sana, Ril? lanjut studi HI, hubungan internasional ya. 2 tahun. Saya dapat 200 kredit program itu yang setara dengan 4 semester atau 2 tahun. Kenapa memilih HI gitu? Pertama, saya banyak pengalaman di bidang hak asasi manusia. Kemarin dari awal memang liputan saya juga banyak berkisar mengenai hak asasi manusia dan politik. Waktu di AFP ya? Dari Jakarta Post, terus masuk ke Amnesty lebih dalam lagi, memahami asasi manusia, pindah ke AFP juga banyak menulis soal asasi manusia, dan saya rencana akan ngambil fokus international security, keamanan internasional. Keamanan internasional. Nanti yang hubungannya dengan hak asasi manusia. Oke. Apa yang menarik bagimu tuh dengan hak asasi manusia begitu? Nah, sebenarnya saya tertarik mempelajari 2 bidang ini, keamanan internasional dan hak asasi manusia, karena penegakan keamanan itu sering mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia. Oke. Contohnya mungkin pada saat demo, pada saat penangkapan mahasiswa atau pendemo gitu kan, itu kan kadang bisa dianggap melanggar hak asasi manusia begitu ya, gitu ya. Nah, di Sulbar sendiri itu kalau kita melihat ya, sudah banyak kejadian ya, baik itu dari wartawan, kemudian dari mahasiswa sering ditangkap-tangkapin gitu kan ya, entah kita nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi ya bisa jadi ada kaitannya juga dengan HAM itu tadi begitu. Kira-kira kalau selesai itu jadi apa itu kita tuh? Peluangnya banyak, bisa lanjut berkarir di NGO HAM. Salah satunya Amnesty, kantor lama saya. Bisa ke think tank. Dan bisa kembali jurnalisme juga dengan fokus biasanya kita di jurnalisme itu punya spesialisasi, kayak spesialisasi hak asasi manusia dan politik gitu. Jadi banyak sekali peluangnya sebenarnya. Peluang kedepannya sangat terbuka, apalagi nanti di Australia tentunya bertemu dengan ahli-ahli yang sangat mumpuni di bidang itu. Di sana bisa belajar lebih jauh. Berarti nanti tinggal di Melbourne-nya itu. Bagaimana bahasanya? Melbourne gitu Melbourne. Ya. Melbourne ya. Itu adalah salah satu kota terpadat ya di Australia ya. Dengan masalah dia kota terbesar kedua setelah Sydney. Ya, setelah Sydney, kemudian dia pusat ekonomi, dia juga salah satu pusat sejarah ya. Pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan begitu ya. Nah, nanti di sana akhirnya ngekos atau bagaimana nanti tinggalnya? Nah, rencananya kemungkinan saya akan cari tempat tinggal yang tidak jauh dari kampus. Artinya mungkin di sekitar kota. Cuman ya konsekuensinya mungkin harga sewa lebih tinggi. Banyak sebenarnya mahasiswa yang tinggal di daerah pinggiran dengan pertimbangan sewa yang lebih murah. Nanti tergantung sikon. Apakah tinggal di kotanya, jalan kaki dari kampus, atau di pinggiran kayak Depok, Bogornya di sana. Oh gitu. Nah, sekedar informasi luarnya, Hairil ini mendapatkan beasiswa ya. Ini beasiswa ya, Ril ya. Beasiswa dari pemerintah sana atau dari pemerintah kita gitu? Ini beasiswa dari pemerintah Australia. Namanya Australia Awards. Setiap tahun mereka membuka kesempatan bagi warga Indonesia yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan punya kontribusi di masyarakat. Itu diberi kesempatan untuk S2 atau S3 di universitas manapun di Australia. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau daftar, leluare dari Sulawesi Barat, yang mau daftar silahkan setiap tahun. Setiap tahun ya. Itu daftarnya melalui apa? Bagaimana proses daftarnya itu kalau boleh? Jadi bercerita semua prosesnya sedikit ya? Online.
Bukaannya itu sekitar Februari buka. Dan deadline biasanya sekitar Juni. Juni ya. Itu semua prosesnya online. Jadi ada linknya diisi, persyaratan, yang diminta dokumen, ada ijazah segala macam. Terus ada syarat bahasa Inggris juga. Syarat bahasa Inggris, jadi harus bisa bahasa Inggris. Ya. Kalau cuma bahasa Mandar, jangan dulu, belajar dulu bahasa Inggris. Terus itu dikumpulkan, semua prosesnya online. Sekitar Juni itu deadline-nya. Berproses beberapa bulan, 3-4 bulan nanti akan diumumkan seleksi administrasi. Apakah lolos berkas dan masuk interview atau tidak. Nah, berarti syarat utama bahasa Inggris, terus apa lagi? Syarat untuk S2 ya minimal udah selesai S1. S1 gitu kan. Untuk yang S3 ya selesai S2. Dan harus ada ijazah yang dilegalisir. IPK-nya tuh ada minimal nggak IPK-nya biasanya? Seingat saya itu spesifik persyaratan IPK kayaknya nggak ada ya. Tapi berarti ini yang utama bisa berbahasa Inggris dulu ya. Dan itu punya kontribusi di masyarakat. Itu penting sekali bisa belajar bahasa Inggris. Jangan kayak saya luar sampai sekarang sudah setengah mati nggak bisa nih bahasa Inggris. Tapi apa ya, ini sebuah kebanggaan juga ya bagi orang Mandar. Padahal salah satu anak mudanya bisa sekolah di Australia, bisa berada di kampus yang ternama ya di Australia. Itu sekarang posisi nomor 1 Melbourne University di Australia. Nomor 1 di Australia begitu ya. Nah, Eril, tadi kembali lagi nanti tinggal di Melbourne gitu kan? Itu sudah tahu posisi kosnya atau belum sama sekali? Belum. Jadi begitu sampai kita akan dikasih karantina. Oh, di karantina dulu ya, 3 karena hari. terkait Habis pandemi itu ya. Baru disarankan untuk mencari tempat tinggal. Oh, tapi nggak ada asrama begitu, tidak ada? Itu asrama ada, nanti itu tergantung kita mau tinggal di asrama yang disediakan kampus, atau di apartemen yang ada sekitaran kampus, atau menjauh sedikit dari kampus. Gitu. Itu tergantung kondisi masing-masing nanti. Hairil sendiri berpikirnya? Kalau saya pribadi berpikirnya berencana tinggalnya tidak jauh dari kampus begitu ya. Berarti nyari sendiri begitu ya? Nyari sendiri. Kalau ada apartemen yang sekitaran kampus yang bisa jalan kaki dan tidak terlalu mahal, ininya saya lebih memilih ke situ ketimbang harus tinggal jauh dan menghabiskan 2 jam hanya untuk bolak-balik kampus. Dengan selisih berapa ratus dolar. Jadi bagus kalau ada PT-PT di sana. Masalahnya tidak ada PT-PT ya. Ada di sana ada tram. Jadi ada tram ya, itu enaknya di bisa naik tram. Kota Maju itu ada banyak fasilitas transportasi di sana. Transportasi begitu. You can see the riding on the pavement. Young kids they're growing up in basements. Online a whole new generation. I'ma make mine so you better go take it. Decentralized can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Berarti sudah belajar ya kehidupan di Melbourne gitu ya? Sudah browsing mengenai Melbourne. Sudah browsing mengenai tempat tinggal. Dan sebenarnya yang paling rumit itu di sana menentukan tempat tinggal. Karena itu akan menentukan efektivitas kita hidup di sana nanti. Itu makanya tidak boleh buru-buru mengambil keputusan. Boleh browsing dari sekarang, tapi sampai di sana tetap harus disurvei. Ini pelajaran juga buat teman-teman yang lain ya, buat jangan luar karena jangan takut-takut karena takut tidak dapat tempat tinggal dari sekarang. Bookingnya sekarang browsing, cari yang prospektifnya bagus di mana. Nanti sampai di Australia, survei. Nggak apa-apa, nggak harus ada tempat tinggal dulu. Menggelandang kita. Tempat tinggal sementara akan disediakan. Begitu ya? Kampus sambil karantina. Dia pikir nanti teman-teman kayak di sini bisa ke masjid dulu. Tidak ada di sana ya. Jarang mungkin masjid tempat tinggal bisa masuk saya ke masjid. Nah, Ril, jadi kau tinggalkan semua kehidupanmu di Jakarta ini untuk sementara. Termasuk juga di AFP, resign dulu atau seperti apa? Jadi rencana akan meninggalkan dunia kerja untuk sementara untuk melanjutkan studi.
Terus studi ya? Jadi itu nggak selamanya, akan kembali setelah 2 tahun. Dan memang ya harus resign dari pekerjaan karena untuk cuti 2 tahun terlalu lama. Oke. Tapi tetap akan kembali setelah 2 tahun. Oke. Serta kenangan-kenangan pahit yang di Jakarta juga ditinggalkan. Kenangan manis, yang pahit. Iya. Semua ditinggalkan begitu ya, untuk sementara waktu begitu ya. Waktu. Yang paling pertama modalnya harus berani. Harus berani dulu ya. Berani. Selain syarat utamanya ya bisa berbahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris nggak harus sempurna. Sempurna ya. Ya minimal mencukupi syarat syarat standar yang di. Minimal kok bisa bilang I love you enggak ya?